Ya, semangat pagi ya Dede. Semoga kalian sehat dan rajin berlatih matematika. Jumpa lagi dengan saya di channel Top Mat. Kali ini kita akan membahas 10 soal mengenai pencacahan dan peluang. Ya, kita lihat soal nomor 16 langsung saja. Dari 20 siswa, 12 IPA 1 akan dipilih pengurus kelas yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak susunan yang mungkin adalah, ya, jadi kita buat kotak sebanyak 4. Kotak pertama itu ketua, yang kotak kedua wakil ketua, terus sekretaris, bendahara. Totalnya ada 20 calon. Nah, berarti banyaknya calon untuk memilih ketua adalah 20. Salah satu sudah menjadi ketua, maka sisanya 19. Maka banyak cara untuk memilih wakil adalah 19. Salah satunya sudah menjadi wakil sehingga sisanya 18. Maka banyak cara memilih sekretaris adalah 18. Begitu seterusnya, banyak cara memilih bendahara adalah 17. Nah, tinggal kita kalikan aja 20 kali 19 kali 18 kali 17. Ya, kita minta bantuan kalkulator hasilnya 20 kali 19 kali 18 kali 17. Ya, hasilnya 116.280. Ya, 116.280. Nah, ya, jadi sekian ya. 116.280 susunan pengurus yang mungkin. Nah, kita lanjut nomor 17. Silakan kalau mau screenshot. Oke, nomor 17 dari 15 siswa kelas 7 akan dipilih 3 siswa sebagai perwakilan kelas. Jika setiap siswa memiliki kesempatan yang sama, maka banyak susunan yang mungkin adalah ini cuman dipilih 3 aja, tidak disebutkan jabatannya apa gitu ya. Kalau tadi kan disebutkan jabatannya ketua, wakil, dan seterusnya. Ini dipilih 3 aja sebagai perwakilan kelas. Tidak peduli urutannya apa. Nah, maka ini akan kita gunakan kombinasi. Jadi 15 dipilih 3. Jadi kombinasi 3 dari 15. Nah, ini jadinya 15 faktorial dibagi 15 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Ya, oke, 15 kurang 3 itu 12 faktorial. Nah, 3 faktorial itu bisa kita jabarkan jadi 3 kali 2 kali 1. Nah, 15 faktorial bisa kita jabarkan jadi 15, 14, 13, 12. Nah, ini kita tahan ya 12 faktorial. Tujuannya adalah supaya dapat disederhanakan dengan mudah gitu. Nah, ini kita sederhanakan dapat 7, kita coret ya, dapat 5. Nah, sehingga hasilnya adalah 7 kali 5 kali 7 ya, balik ke apa-apa ya, kali 13. Nah, ini kalau kita kalikan, ini kali ini dapat 91, lalu dikali 5. Maka didapat 455 ya. Ya, 455. 7 kali 5 kali 13 ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 18. Sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar bersama-sama. Peluang muncul angka bilangan genap pada dadu dan sisi gambar pada uang adalah. Nah, di sini ditanyakan tentang peluang. Berarti kita cari dulu NS. Ya, banyaknya anggota himpunan semesta.
Sebuah dadu itu sisinya ada 6, sedangkan sebuah uang logam sisinya ada 2. Nah, maka semestanya adalah 6 kali 2, yaitu 12. Nah, kejadian yang diinginkan adalah muncul angka bilangan genap pada dadu dan sisi gambar pada uang logam. Nah, jadi kalau dadu matanya ada apa? 2, 4, 6 ya, angka genap ya. Terus pada sorry, pada koin muncul sisi gambar ya. Nah, berarti ada berapa? Ada 1, 2, 3 ya. Jika kita tulis maka 2, G, 4, G ya, 6, G. Gitu ya, G itu gambar maksudnya ya. Oke, gambar pada sisi uang logam. Angka genap pada dadu. Nah, berarti banyaknya anggota dari himpunan K adalah ada 3, gitu ya, sesuai dengan tabel yang kita buat ya. Nah, dengan demikian peluang kejadian yang dimaksud adalah N dari himpunan K per N dari himpunan S, yaitu 3/12. Nah, boleh disederhanakan menjadi 1/4. Ya, gitu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke. 4 buah dadu dilempar undi sekaligus. Peluang keempat mata dadu jumlahnya 20 adalah. Ya, kita cari dulu anggota himpunan semesta. 4 dadu. Nah, jadi dadu yang pertama matanya 6, dadu yang kedua matanya 6, begitu juga seterusnya ya. Nah, ini kita kalikan semua, maka dapatlah 6 pangkat 4. Ya, nggak usah diselesaikan, biarin aja begini ya. Nah, kejadian yang diinginkan adalah jumlah berapa tuh? Jumlah 20 ya. Oke, jumlah 20. Nah, mari kita cek apa aja kemungkinan-kemungkinannya. Contohnya apa? 6 ya. Kita ambil yang gede-gede dulu. 6, 6, 6, 2 ya. Coba ditambahin ya. 6 tambah 6 tambah 6, 18. 18 tambah 2 itu 20 gitu ya. Dan ini bisa bolak-balik ya. Contohnya 6, 6, 2, 6 gitu ya. Atau 6, 2, 6, 6 gitu ya. 2, 6, 6, 6 gitu ya. Nah, jadi 4, ada 4 ya. Nah, kalau mau cepat ya kita nggak usah mengurutkan seperti ini. Bisa aja ini ya dihitung dari sini ya. Yaitu 4 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, mengapa 4 faktorial? Karena ini ada 4 unsurnya ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Lalu kenapa 3 faktorial? Karena ada 3 unsur yang sama. Yaitu angka 6 ada sama gitu ya. Nah, sehingga jadinya 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, sehingga jadinya 4 ya. Seperti yang kita uraikan. 1, ya, 2, 3, 4 ya. Oke. Ada nggak lain selain 6, 6, 6, 2 begini ya? Ya, ada. Coba 6-nya itu sebanyak 3 kali. Sekarang coba 6-nya ada 2 ya. 6, 6. Berarti yang satunya di bawahnya 6 ya harusnya ya. Nggak boleh 6 lagi ya. 5. Iya, oke. 6 tambah 6, 12. Ini mesti 3 ya. 12 tambah 8 jadinya 20 ya. Oke, 6 tambah 6 tambah 5 tambah 3, 20. Dan ini boleh dibolak-balik ya, seperti yang tadi ini. Maka dapat 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Karena ada 2 unsur yang sama. Gitu ya. Sehingga jadinya 4, 3, 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, kita coret, maka dapatlah 12 ya. Jadi kalau dibolak-balik susunannya ada 12. Nah, lanjut lagi kita lihat yang apa sekarang ya. 6, 6
Ini berkurang satu tapi ini tambahin satu. 4, 4. Nah, 6, 6, 4, 4 gitu ya. Nah, maka ini banyaknya susunan berbeda, banyaknya permutasinya adalah 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Ya. Mengapa ini 2 faktorial? Karena unsur 6, angka 6 ada sebanyak 2. Terus ini kenapa 2 faktorial? Alasannya karena angka 4 ada sebanyak 2. Gitu ya, angka yang sama ada sebanyak 2. Nah, ini kita beresin. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini 2 kali 2 ya. 2 faktorial 2, 2 faktorial 2. Nah, kita coret ya. Sehingga dapat 6. Ya, lanjut lagi. Apakah ada? Nah, tadi 6-nya 2 ya. Oke, sekarang coba 6-nya cuma 1 doang. Hmm. Kalau 6-nya 1 aja berarti 6, 5, 5. Nah, gitu udah berapa nih ya? 10 tambah 6 ya. 5 tambah 5, 10. 10 tambah ini 16. Nah, 16 berarti kekurangannya 4 ya. Nah, berarti ini harus 4. 6, 5, 5, 4. Nah, sehingga ini jadinya 4 faktorial per 2 faktorial. Ya, ada 2 unsur yang sama. Maka dibagi 2 faktorial. Sudah sama dengan ini ya. Ya, 4 faktorial, 2 faktorial jadi 12. Lalu apakah ada yang lain? Nah, kalau ini dikurang 1 jadi 4, tambah 1 jadi 5 ya. Udah nggak ada lagi ya. Oke, nah satu lagi adalah 5, 5, 5, 5. Nah gitu ya. Ini nggak bisa dibolak-balik, sama aja ya kalau dibolak-balik ya. Nah berarti ini dihitung 1 gitu ya. Nah kita tambahkan semua 4. Ya, jadi N dari kejadian yang diinginkan adalah 4 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 12 tambah 1. Nah, sehingga jadinya berapa nih? Ini tambah ini 10. 10 tambah 24, 34. Nah, ini jadinya 35 ya. Sehingga peluang kejadian yang diinginkan adalah 35 ya, dibagi dengan semesta. Semestanya ini ya. 6 pangkat 4 gitu ya. Oke, jadi jawabannya begitu ya. Ini jawabannya ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 20. Ya, oke. Dari angka 0, 3, 4, 5, 8, 9 akan dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka berlainan dan ganjil. Ada berapa angka yang dapat disusun? Ya, jadi dia memiliki syarat 3 angka berlainan dan ganjil. Nah, kita bikin kotaknya 3. Ya. Nah, suatu bilangan disebut ganjil apabila ekornya ganjil. Nah, jadi yang belakang ini harus merupakan angka ganjil. Nah, dari angka yang ditampilkan ganjilnya adalah 3, 5, 9. Nah, berarti kotak terakhir hanya boleh diisi angka 3, 5, atau 9. Nah, berarti ada berapa kemungkinan? 3 kemungkinan ya, 3 pilihan. Nah, salah satu dari ketiga angka ini akan sudah digunakan ya di kotak terakhir. Katakanlah yang kepake angka 3. Nah, maka kita coret angka 3-nya. Kalau diasumsikan angka 5 yang kepake, maka kita coret angka 5. Gitu ya. Nah, kita asumsikan yang kepake ini ya. Nah, sekarang yang boleh dipakai di depan apa? Kita isi yang depan dulu ya. Yang jelas 0 nggak boleh ya. Karena ini kan konteksnya bilangan terdiri dari 3 angka. Maka 0 nggak boleh di depan. Berarti yang boleh apa? 3 jangan ya karena sudah dipakai. 4 boleh, 5 boleh, 8 boleh, 9 boleh ya. Selain 0, selain 3 gitu ya. Nah berarti ini ada 4 pilihan ya. 1, 2, 3, 4. Ya salah satu dari ini udah kepake. Katakanlah yang kepake angka 4. Nah berarti angka 4-nya kita coret.
Tapi kalau kita misalkan angka yang kepake angka 5 ya kita coret angka 5 gitu ya. Ini asumsi aja. Nah, berarti angka 3 dan angka 5 jangan dipakai di kotak yang di tengah ya. Yang boleh di sini apa? Nol boleh ya. 4 boleh, 8 boleh, 9 boleh. Nah, sehingga ini ada 4 cara atau 4 pilihan. Tinggal kita kalikan aja. 4 kali 4 kali 3. Ya, 4 dikali 12 sama dengan 48. Ya, jadi ada 48 susunan. Hmm. Ya, kita lanjut soal berikutnya nomor 21. Susunan bilangan yang terdiri atas 6 angka berbeda dari kiri ke kanan yang diambil dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, oke, di sini katanya 6 angka berbeda dan disusun dari angka ini ya. Jika angka kedua ini harus 6 dan angka terakhir harus bilangan ganjil, harus angka ganjil. Maka banyak bilangan tersebut adalah, oke, yuk kita lihat ya. Nah, jadi kita bikin kotak sebanyak 6. Nah, gitu ya. Dikatakan bahwa angka yang apa? Kedua itu harus angka 6 ya. Ini angka 6. Berarti ini satu pilihan gitu ya, satu cara. Terus yang terakhir harus bilangan ganjil. Ganjil apa itu? 1, 3, 5 ya. Oke, 1, 3, 5. Ya, berarti ini 3 pilihan ya. Nah, oke, salah satu dari ini sudah dipakai. Katakanlah angka 1 yang dipakai, maka angka 1 kita coret ya. Karena juga udah dipakai, maka kita coret. Dah, asumsi angka 6 ini udah kepake ya. Satu lagi angka 1 udah kepake. Berarti sekarang kita isi kotak yang depan. Ya, dari depan, dari kiri ke kanan ya. Pak, kalau mulainya dari tengah boleh nggak? Boleh aja, nggak apa-apa ya. Ayo, berarti yang ini boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Ya, 6 nggak boleh ya. Jadi 1, 2, 3, 4 itu boleh ya. Jadi ada 4 pilihan di sini. Salah satunya udah kepake, katakanlah ini yang kepake. Berarti yang boleh dipakai di kotak nomor 3 adalah 3, 4, 5. Jadi ada 3 pilihan, 3 cara ya. Nah, salah satunya udah kepake, katakanlah ini yang kepake, angka 3, maka ini kita coret. Nah, berarti yang boleh di sini 4 atau 5 ya. Jadi ini 2 pilihan. Nah, salah satunya udah kepake, katakanlah yang dipakai angka 4, keempatnya kita coret. Maka ini yang boleh dipakai adalah 5, angka 5 aja ya. Satu cara. Nah, selanjutnya kita kalikan 4 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1 kali 3. Nah, ini kalau kita kalikan jadinya 12. Ini kita kalikan jadinya 6. Sehingga totalnya ada sebanyak 72. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya. Dalam satu kotak terdapat 8 bola hijau dan 5 bola kuning. Peluang terambil minimal 2 bola kuning dari pengambilan 3 bola secara acak. Oke, jadi ini minimal 2 bola kuning dari pengambilan 3 bola. Nah, oke. Berarti bisa kemungkinannya ya 2 kuning dan satu satu hijau gitu ya, satu hijau. Ya. Atau kemungkinan yang lainnya adalah ini kan minimal 2 kuning ya, bisa aja tiga-tiganya kuning gitu ya. Nah, itu kemungkinannya. Maka peluangnya adalah ya, oke, kuning 2 ya. Nah, kuningnya kan ada 5 ya, dipilih 2. Jadi 5 kuning dipilih 2. Kali ya, sekarang hijaunya ada 8 dipilih 1. Berarti ini 8 kombinasi 1. Nah, ditambah tiga-tiganya kuning.
Kuningnya ada 5, dipilih 3. Nah, berarti di sini 5 kombinasi 3 gitu ya. Nah, ya total bolanya ada sebanyak 13. Nah, berarti ini 13 kombinasi 3. Nah, karena pengambilan 3 bola sekaligus gitu ya. Nah, lalu kita hitung berapakah 5C2? 5C2 sama dengan 5 faktorial, 5 kurang 2, 3. Nah, kali 2 faktorial. Ini jadinya 5, 4, 3 faktorial, 3 faktorial kali 2. Nah, ini kita coret ya. Maka dapat 10 ya. Oke, nah berarti ini 10. Nah, kalau 8C1 hasilnya pasti 8 ya. Oke. Terus uh, terus ditambah ya, tambah 5C3. Nah, 5C3 itu berarti 5 faktorial per 5 kurang 3, 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, sama aja dengan ini ya hasilnya. Jadi berapa? 10 ya. Oke. Nah, lalu dibagi 13C3. Ya, 13C3 berarti 13 faktorial per 13 kurang 3 berarti 10. 10 faktorial kali 3 faktorial. Nah, kita jabarkan 13, 12, 11, 10 faktorial per 10 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kita coret ya. 3 kali 2, 6 ya. Ini 6 coret dengan ini jadi 2 ya. Oke. Sehingga jadinya 13 kali 2 kali 11 gitu ya. Nah, nggak usah kita kalikan ini ya. Biarkan aja yaitu 13 kali 2 kali 11. Ya. Nah, atasnya itu 80 ya. 80 tambah 10 berarti 90. Ya, 90 13 kali 2 kali 11. Nah, ini bisa kita coret sama-sama dibagi 2. Dapat 45, dapat 1. Nah, sehingga jawabannya adalah 45 dibagi ini 13 kali 1 kali 11 hasilnya 143. Nah, gitu ya. 45 per 143. Oke. Ya, kita lanjut lagi nomor 23. Oke, sebentar ya. 23. Ya, soal 23 ya. Dalam sebuah kantong, ya, dalam sebuah kantong yang berisi 7 kelereng merah dan 5 kelereng putih. Peluang terambil 2 kelereng merah dari pengambilan 3 kelereng satu persatu tanpa pengembalian. Ya, di sini ada 7 kelereng merah. Ya, terus 5 kelereng putih. Peluang terambil 2 merah. Merahnya 2 dari pengambilan 3 kelereng satu persatu tanpa pengembalian. Ya, oke. Nah, berarti ini kemungkinan pertama ya. Kemungkinan pertama adalah merah. Uh, Kemungkinan berikutnya merah, lalu bukan merah gitu ya. Atau putih gitu ya. Oke, merah, merah, putih. Atau bisa saja merah, putih, merah gitu ya. Kemungkinan ketiga adalah putih, merah, merah gitu ya. Ya, cuman itu aja kemungkinannya. Peluang terambil dua kelereng merah dari pengambilan 3 kelereng satu persatu tanpa pengembalian. Ya, oke. Sekarang kita hitung peluangnya ya. Nah, kalau ini peluangnya adalah kita lihat merah ya. Merahnya ada 7 ya. 7. Nah, ini saya tulis begini ya. Ini ada kotak. Nah, merah ada sebanyak 7, lalu putih ada sebanyak 5 gitu ya.
Nah, berarti merahnya 7. Totalnya ada sebanyak 12 ya. Ya, 7 tambah 5, 12. Itu peluang terambil merah pada pengambilan pertama. Nah, peluang merah pada pengambilan kedua adalah 6/11. Nah, mengapa 6? Karena merah yang tadi sudah diambil dan tidak dikembalikan, gitu ya. Sehingga merahnya jadi 6. Nah, ini kenapa 11? Tadinya dia 12 karena diambil satu dan tidak dikembalikan, maka jadinya sisanya 11 gitu ya. Nah, oke, berikutnya peluang terambilnya satu kelereng putih adalah 5/10 gitu ya. Nah, mengapa 5? Karena kelereng putihnya ada 5 gitu ya. 10 kenapa? Karena tadi sudah diambil satu merah di sini ya dan tidak dikembalikan. Maka tadinya 11 berubah menjadi 10 gitu ya. Nah, oke. Ini kita sederhanakan, coret-coret ya. Nah, ini dengan ini ya, dapat 2. Ini satu ya. Terus ini dengan ini dapat satu, dapat 2. Oke. 7 kali satu kali satu jadi 7. 2 kali 2 4 kali 11 berarti 44. Nah, berikutnya kita lihat ya, ini berapa peluangnya. Peluang terambilnya merah adalah 7/12 dikali peluang terambilnya putih. Nah, putihnya ada 5. Nah, berarti 5/11. Nah, gitu ya. Oke, sama kayak tadi ya. Sekarang merah. Peluang terambilnya merah adalah 6/10. Nah, ini kenapa 6? Karena tadi merahnya sudah diambil ya. Pada pengambilan pertama asumsinya merah. Sehingga sisanya merah tinggal 6 gitu ya. Nah, bentuknya sama aja nih ya. 7/12 nih ya, sama ya. Lalu 5/10. Ini 5/10 terus 6/11 ya. Nah, dah kalau kita main pakai coret-coret, nah ini dengan ini 2 gitu ya. Sedangkan ini dengan ini dapat 1 dapat 2. Nah, sama aja dengan yang di atas itu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan ini? Apakah sama? Yuk kita cek. Kalau ragu kita cek ya. Putih pada pengambilan pertama berarti 5/12 peluangnya. Terus merah pada pengambilan kedua, nah merahnya ada 7. Nah, berarti 7/11. Sisa si merah adalah 6. Lalu 6/10. Ya, oke. Nah, kita main coret-coret sekarang. Nah, ini dengan ini. Dapat 2. Dapat 1. Ini dengan ini. Dapat 1. Ini dapat 2. Nah, 1 kali 7 kali 1 dapat 7. Bawahnya 44. Nah, sehingga peluang yang dimaksud adalah tambahin semuanya ya. Oke. Jadi 7 per 44. Nah, ini kita kalikan dengan 3. Nah, kenapa kali 3? Karena ada 3. Gitu ya. Sehingga jadinya 21/44. Nah, gitu ya. Inilah peluang yang dimaksud. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Ya, dari huruf S, I, P, G, dan O akan disusun ulang dengan huruf G dan O selalu berdampingan. Banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk adalah, ya, oke, jadi ada huruf S, ada huruf I, P, G, dan O. Nah, ini dibolak-balik ya susunan unsurnya ya. Jadi bisa S-nya di depan, bisa I-nya. Jadi dibolak-balik ya, disusun ulang ya. Nah, kalau disusun ini syaratnya huruf G dan huruf U harus berdampingan. Nah, sedangkan ini boleh di mana aja gitu ya. Nah, jadi kalau kita katakan ini ada berapa huruf? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini dihitung 1 ya. Huruf G dan U dihitung 1. Nah, sehingga banyaknya susunan berbeda dari 4 huruf adalah 4 faktorial. Nah, ini mesti dikali lagi dengan 2 faktorial. Alasannya huruf G dan O bisa tukar-tukaran tempat. Bisa G di depan
atau bisa U di depan gitu ya. Nah, sehingga jadinya 4, 3, 2, 1. Nah, dikali dengan 2 kali 1. Nah, ini 12 ya. Nah, ini kali ini 4. Nah, sehingga jadinya 48 gitu ya. Ya. Oke, jadi ada 48 susunan huruf yang dapat dibentuk. Kita lanjut soal nomor 25. Dua dadu dan dua uang logam dilempar bersama-sama. Peluang muncul angka 3 pada kedua dadu dan sisi gambar pada kedua uang logam. Dan sisi gambar pada kedua uang logam. Oke. Nah, jadi kalau dua dadu dan dua koin dilempar, maka banyaknya anggota himpunan semesta adalah 6 kali 6 kali 2 kali 2 gitu ya. Nah ini untuk dadu ya. Ada dua dadu ya. Makanya 6 kali 6. Terus ada dua koin yang mana satu koin ada punya dua sisi gitu ya. Sisi angka dan sisi gambar ya. Nah maka 2 kali 2. Nah ini jadinya 36 dikali 4. Ya ini jadinya 144. Oke, kejadian yang diinginkan apa? Peluang muncul angka 3 pada kedua dadu. Nah, jadi dadunya muncul angka 3. Nah, 3, 3 gitu ya. Angka 3 pada kedua dadu dan sisi gambar pada kedua uang logam. Berarti gambar, gambar gitu ya. Nah, ya berarti NK-nya banyaknya anggota K adalah 1 gitu ya. Nah, ini dihitung satu kesatuan ya. Satu kejadian gitu ya. Nah, sehingga peluang kejadian yang dimaksud adalah NK dibagi dengan NS. Sehingga jadinya 1/144 gitu ya. Oke. Nah, baik demikian penjelasan saya untuk soal ini. Semoga bermanfaat. Ya, kita sudah bahas soal-soal tentang pencacahan dan peluang. Semoga adik-adik makin siap ya, makin bagus nilainya ya sehingga nanti pada saat menjawab soal ujian adik-adik bisa menjawab dengan lancar. Nah, untuk video yang lainnya silakan adik-adik cek di playlist pencacahan permultiplikasi kombinasi, juga ada playlist peluang gitu ya. Nah, jangan lupa subscribe, like, share dan tulis komentar. Ya, terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.